Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang OSI layer, sebuah model referensi yang membagi komunikasi jaringan menjadi 7 lapisan. Nama saya Raffi Arya Putra dengan NIM 1323053 kelas SA02. Ini untuk memenuhi nilai dari mata kuliah Jaringan Komputer dan Komunikasi Data. Pertama, saya akan membahas mengenai sejarah singkat dari OSI layar. Jadi, model OSI layar ini dikembangkan pada akhir tahun 1970 dan awal 1980 oleh International Organization for Standardization atau ISO dan CCITT, yang mana sekarang ITU-T, sebagai upaya untuk mengatasi masalah inkompatibilitas antara protokol yang digunakan oleh berbagai produsen perangkat jaringan. Meskipun dalam implementasinya, model TCP or IP yang lebih sederhana dan efisien akhirnya menjadi standar de facto untuk internet. Model OSI ini tetap penting sebagai alat pengajaran dan kerangka kerja konseptual dalam bidang jaringan komputer untuk mempermudah kita sebagai mahasiswa dalam memahami OSI layer ini. Lalu kita lanjut, apa itu OSI? Jadi OSI atau Open System Interconnection adalah sebuah kerangka kerja yang menstandarkan komunikasi antar komputer dengan membaginya ke dalam 7 lapisan. Bisa dilihat dari gambar ini, yang mana terdiri dari physical, data link, network, transport, session, presentation, dan application, yang mana ini terdiri dari 7 layer atau 7 lapis. Masing-masing lapisan ini menangani tugas tertentu, dari pengiriman bit mentah hingga penyajian data ke pengguna. Untuk memudahkan, bayangkan kita sedang mengirim sebuah surat melalui pos. Setiap tahap pengiriman surat ini akan mewakili satu lapisan dalam OSI. Nanti kita akan mendalaminya. Yang pertama adalah physical layer, yang mana physical layer ini bertanggung jawab untuk transmisi bit mentah melalui media fisik seperti kabel, serat optik, atau udara. Analogi sederhananya, bayangkan saja jalur pengiriman surat, misalnya rel kereta atau jalur udara yang memastikan surat kita benar-benar berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Begitu kurang lebih. Yang kedua adalah data link, yang mana data link ini menyediakan komunikasi yang andal antara dua perangkat yang terhubung secara langsung, yang mana di lapisan ini mengemas bit-bit dari lapisan bawah menjadi frame nantinya, memastikan data antar perangkat yang terhubung langsung dapat dikirim dengan benar. Analoginya untuk lapisan yang ini seperti amplop surat. Setelah surat atau data dikirim melalui physical layer yang sebelumnya, amplop itu melindungi surat dan memberikan alamat tujuan yang jelas, sekaligus memastikan surat tersebut tidak rusak selama perjalanan pengiriman surat. Yang ketiga adalah network layer, yang mana fungsi utamanya adalah mengatur pengalaman dan routing paket data dari sumber ke tujuan di jaringan yang berbeda. Di sini data, kalau dianalogikan, data dikemas sebagai paket yang diberi alamat IP agar bisa sampai ke tujuan yang tepat. Seperti peta pengiriman surat. Router dan perangkat lain di lapisan ini akan menentukan rute terbaik
seperti petugas pos yang mencari rute tercepat agar surat sampai ke penerima meskipun mungkin harus melalui beberapa kantor pos. Yang keempat adalah transport layer. Di lapisan ini, data dipecah menjadi segmen agar dapat dikirim secara andal dari pengirim ke penerima. Lapisan ini memastikan bahwa data yang diterima lengkap dan dalam urutan yang benar, serta menangani retransmisi jika ada yang hilang. Jadi bayangkan saja ya, ini seperti sistem pengiriman surat terdaftar, di mana setiap surat diberi nomor resi. Jika ada surat yang hilang, sistem akan memastikan untuk mengirim ulang surat tersebut agar penerima mendapat semuanya dengan lengkap. Lalu selanjutnya adalah session atau session layer, yang mana lapisan kelima ini sistem mengelola sesi komunikasi antara aplikasi di dua perangkat yang berbeda. Maksudnya di dua host adalah di dua perangkat berbeda seperti membuka, mengatur, dan menutup panggilan telepon. Analogi sederhananya, session layer ini memastikan percakapan itu berlangsung dengan teratur, dan jika terjadi gangguan, sesi bisa di-restart dari titik terakhir, sehingga komunikasi akan tetap lancar. Selanjutnya adalah presentation layer, yang mana fungsinya ini adalah mengkonversi data dari format yang digunakan oleh sistem pengirim ke format yang bisa dipahami oleh sistem penerima. Ini termasuk kompresi, dekompresi, enkripsi, dan deskripsi data. Analogi yang pas di sini adalah penerjemah. Misalnya, jika saya mengirim surat dalam bahasa Inggris dan penerima hanya mengerti bahasa Indonesia, maka lapisan ini yang akan menerjemahkan isi surat sehingga pesan bisa dipahami dengan benar. Lalu terakhir lapisan adalah application layer, yang mana ini adalah antarmuka yang berinteraksi langsung dengan pengguna. Disinilah aplikasi seperti browser web, email, dan aplikasi lainnya bekerja untuk mengirim dan menerima data. Bayangkan saja ini sebagai meja penerima surat. Disinilah surat yang telah melalui semua tahap pengiriman, yang mana diawali dengan fisikal, lalu data link, lalu network, transport, session, presentation, dan inilah tahap akhirnya. Dan akhirnya sampai ke meja, sampai ke penerima, dan penerima dapat membaca dan menindaklanjuti surat tersebut. Sampailah kita pada kesimpulan, yang mana disinilah kesimpulannya, yang mana 7 lapisan dalam model OSI physical layer tadi, yang seperti jalanan pengiriman surat hingga application layer yang ibaratnya meja penerima surat, masing-masing lapisan ini memiliki peran penting untuk memastikan data dikirim dengan lancar dan dapat dipahami oleh penerima. Dengan ini semoga kita lebih paham mengenai OSI layer, yang mana OSI layer juga merupakan standarisasi dan interoperabilitas antara perangkat, dan juga OSI layer cocok sebagai pengembangan dan perbaikan sistem jaringan secara modular, juga troubleshooting yang lebih mudah karena masalah dapat diisolasi pada lapisan tertentu. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.